Wow, 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 ciao, a tutti, amici. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, malam ini gue pengen bahas sesuatu yang menurut gue sangat menarik ya saat ini ya. Gue mau bahas tentang Federico Di Marco. Sahabat Bung Bob tahu ya, ini pemain andalannya Inzaghi saat ini. Gue pengen bahas siapa sih dia, bagaimana dia berasal sampai ke Inter, dan bagaimana bisa menjadi starter nih sampai saat ini, sahabat Bung Bob. Tapi sebelumnya, sahabat Bung Bob, silakan subscribe dulu dan klik loncengnya. Thank you supportnya, sahabat Bung Bob. Oke, malam ini kita santai aja. Gue cuma mau berbincang tentang Federico Di Marco. Nah, kenapa gue pengen bahas tentang profilnya Federico Di Marco? Karena ini kan sangat menarik ya. Karena beberapa penampilan dia terakhir ini benar-benar menunjukkan kualitas dia yang sebenarnya gitu loh. Nah, jadi sahabat Bung Bob pernah nonton film Viking nggak? Ragnar Viking. Dan si Di Marco ini mirip sekali sama dia. Coba sahabat Bung Bob nonton Viking, The Viking ya. Itu filmnya bagus banget. Gua udah nonton tuh cuman sampai selesai ya. Itu banyak banget serinya. Boleh sahabat Bob. Dan gua selalu kalau lihat Di Marco tuh kayak ngelihat si Ragnar gitu loh. Sahabat Bung Bob. Jadi ya menarik. Nah, yang pengen gua bahas bagaimana penampilan dia, terus kenapa dia sampai di Inter gitu. Tapi sebelumnya gue pengen sahabat Bung Bob, jadi penampilan Di Marco ini kan banyak disorotin ya, baik dari media Itali, baik mantan-mantan pemain Inter, banyak sekali gitu loh, bahwa Di Marco ini benar-benar menampilkan yang namanya DNA-nya Inter gitu loh. Jadi dia memang benar-benar dilahirkan sebagai Interisti gitu loh. Karena memang dari kecil sahabat Bung Bob, dari umur 2 tahun katanya ya. Nah, cuman ini kan sahabat Bung Bob tahu ya, bahwa salah satu yang menyoroti dia adalah legenda Inter, BP Bergomi ya, mengatakan bahwa Federico Di Marco memiliki DNA Nerazzurri. Ya, benar banget. Jadi beda ya. Kalau benar-benar lahir dari dari Inter banget, benar-benar dari kecil, itu beda banget memang ya. Nah, ini dia bilang sambil terus memuji sang bek menurut sebuah laporan media Itali hari ini. Berbicara selama wawancara dengan Gazzetta dello Sport, BP Bergomi tidak bisa menahan rasa sayangnya kepada Di Marco gitu loh. Bahwa bek sayap Italia ini telah menjadi man of the match, the moment untuk Inter dan tim nasional Italia dalam beberapa pekan terakhir karena penampilannya yang impresif. Benar ya, sahabat Bung Bob kalau nonton waktu Italia ketemu Inggris, dia kan cetak gol ya, dan itu memang penampilannya memang dapat pujian juga dari Mancini gitu loh. Terus akhirnya dia main lagi di Roma, dia juga yang mencetak gol ya, umpan dari Barella itu juga benar-benar menunjukkan kualitas dia, kengotatan dia, dan dia benar-benar istilahnya memang ya, dia banyak nggak dapat kritik, banyak yang dibilang defense-nya kurang bagus lah, kalau misalnya bola-bola lambung sundul dia kalah lah, karena memang postur dia hanya 175, tapi kecepatan dia jangan ditanya gitu loh, tendangan dia, dan dia juga jago tendangan bebas. Nah, dia bilang, Bergomi bilang begini, dia telah berada di Inter sejak dia berusia 6 tahun. Dan itulah mengapa Bergomi memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan bahwa Di Marco tahu apa artinya bermain untuk Inter. Nah, dia memiliki DNA Nerazzurri dan hal-hal tertentu yang tidak Anda pelajari dan Anda tidak melatih mereka. Tumbuh di sektor muda klub seperti Inter, untuk orang Milan, tetapi juga untuk Lombard sangat berarti. Anda belajar dari usia dini tentang berat kaos Inter ini gitu loh, sejarah klub, tanggung jawab yang datang sebagai pemain Nerazzurri gitu loh. Nah, sebenarnya hal yang paling mengesankan saya tentang Di Marco terbaru ini adalah kepribadiannya yang hebat. San Siro adalah stadion yang menuntut. Di saat-saat sulit itu memberikan tekanan pada Anda, dan dia tidak gentar. Dia meninggikan diri. Federico mewujudkan semangat Nerazzurri secara penuh.
Nah, Bergomi juga seorang pemain yang menghabiskan seluruh karirnya di Inter, ya. Jadi dia memang menjadi legenda dan dia memang bermain di Inter tuh sampai dia pensiun, sahabat Bung Bob. Nah, itu adalah perasaan yang luar biasa. Anda melihat ke belakang dan menikmati jalan yang telah Anda ambil, pengorbanan yang membawa Anda ke sana, katanya. Untuk sampai di sana Anda harus berusaha keras karena tidak ada yang memberi Anda apapun secara gratis. Artinya benar apa yang dia bilang, kita perlu berjuang untuk mendapatkan sesuatu. Seperti saat ini Di Marco, bagaimana dia bisa mencapai level sampai saat ini, itu nggak mudah gitu loh. Dan dia perlu latihan, perlu pembuktian diri gitu loh. Ini luar biasa, sahabat Bob. Nah, berbicara tentang kegembiraannya menjadi pemain Inter, dia berkata, bagi saya itu adalah mimpi, tetapi itu adalah waktu yang berbeda, ya. Bergomi sama Federico De Marco kan beda zaman ya, sahabat Bung Bob. Tapi benar-benar gua kan juga sempat sebelumnya gua bahas gitu loh. Federico De Marco ini beda banget gitu loh. Nah, sahabat Bung Bob, ini luar biasa. Nah, kalau secara profilnya Di Marco ini kan memang dia anak kota Milan, artinya benar-benar, jadi sebenarnya di usia 2 tahun dia udah dibawa tuh sama pamannya untuk di San Siro gitu loh, nonton gitu loh ya. Jadi memang dia udah punya darahnya Inter gitu loh. Nah, di usia 6 tahun dia join di Inter muda ya. Nah, di situ dia udah mulai ada bakatnya kelihatan gitu loh, sahabat Bung Bob. Nah, jadi dia sebenarnya di Primavera pun dia pernah juara ya. Jadi benar-benar banyak sebenarnya, kalau secara karir dia luar biasa, sahabat Bung Bob ya. Jadi di usia 15 tahun, usia 16 tahun, usia 17 tahun, usia 18 tahun dia udah bermain di karir internasional untuk Italia, sahabat Bung Bob. Nah, sampai di 2019 kemarin dia masih di usia 21 tahun. Nah, sekarang kan usia 24 tahun ya. Jadi, nah, nih gue bacain penghargaan kemarin ya, Super Coppa Italiana ya 2021, Coppa Italia. Terus dia juga pernah juara itu FIFA umur 20 tahun ya. Medali emas ya 2017 ya. Jadi benar-benar dia ini benar-benar luar biasa gitu loh. Nah, kalau dari secara umur, dia ini lahir di tanggal 10 November 97. Sebenarnya nanti November dia usia udah 25 tahun. Ini masih muda banget dan bakatnya luar biasa. Dia memang dominan kaki kiri. Nah, memang dia itu benar-benar istilahnya punya kaki yang kiri yang kuat dan dia memang cepat gitu loh. Nah, sahabat Bung Bob, sebenarnya karir dia di Inter tuh mulai 2014 sampai 2017. Ternyata kan tidak berjalan mulus ya, karena usia masih 17 tahun. Pasti susah lah untuk dapatin tempat. Tapi di 2016 dia dipinjemin ke Ascoli. Nah, di 2017 dia dipinjemin ke Empoli. Nah, 2018 dia balik ke Inter. Nah, 2018-2019 dipinjemin lagi ke Parma. 2019 sampai 2021 dipinjemin lagi ke Verona. Nah, sebenarnya di zamannya Conte dia kan masih ada. Nah, cuman Conte kayaknya kurang suka dengan gaya bermainnya dia, makanya dipinjemin ke Verona. Kalau sahabat Bung Bob pernah lihat dia main di Verona, gua gila nih, pemain seperti ini kok malah nggak main di Inter, kok malah dipinjemin. Kalau gua berpikirnya seperti itu gitu loh. Kenapa sih pemain bagus seperti ini bukannya dipoles di itu? Walaupun akhirnya kan kemarin 2021 akhirnya dia ditebus, dibalikin ke Inter. Jadi gini, sahabat Bung Bob. Jadi benar-benar Di Marco ini memang bibitnya Inter banget gitu loh. Jadi bukan pemain yang datang ya. Kalau kayak Skriniar kan dia udah besar di Slovakia, baru 5 tahun main di Inter. Beda, sahabat Bung Bob ya. Pemain-pemain Primavera Inter yang bisa bermain ini siapa ya? Kayak si itulah yang kemarin pemain yang kemarin yang pensiun ya. Aduh, kok lupa ya. Pandev. Nah, Pandev itu juga pemain Primaveranya Inter gitu, sahabat Bung Bob ya. Walaupun dia udah bermain pindah ke sana, tapi dia membuktikan diri. Bahkan dia dapat treble gitu loh. Nah, ini yang sedikit gua mau bacain ya. Dari Gazzetta dello Sport ya. Jadi si Di Marco ini adalah pembibitan Nerazzurri, hanya sedikit yang meragukan jalannya dia. Dia akan tumbuh dewasa, dia akan tiba di Serie A dan dia akan dibicarakan. Tetapi jika tiba di Serie A merupakan tugas yang rumit. Melakukannya dengan mengenakan seragam Inter, dari Inter tampak utopia selama bertahun-tahun, terlalu rendah, terlalu ringan ya, tetapi tidak memiliki fase defensif.
kritik yang menjadi liar. Nah, kan ini yang paling sering dikritik si Di Marco ini, bahwa dia kurang defense-nya, jago menyerang, ya, terus tapi defense-nya kurang bagus gitu loh. Tapi ya, sahabat Bung Bob, ternyata si Di Marco ini apa yang terjadi setelah dia menampilkan penampilan dia terus-menerus, akhirnya apa? Dia mencapai mimpinya. Nah, sekarang dia kan memiliki jersey 32 ya, nomor 32 dan menjadi senjata mematikan Inzaghi dan joker yang sangat berharga untuk keseimbangan tim. Kenapa gitu loh? Sabar Bung Bob, kan kita kehilangan Perisic, kita berharap kemarin ke Gosens, kita berharap ke Di Marco, ternyata kan belum perfect juga gitu. Kita seolah-olah benar-benar kehilangan sayap kiri gitu loh. Nah sekarang nih, Simone Inzaghi adalah pelatih pertama yang memberikan kepercayaan diri untuk memaksa dirinya. Bener banget. Kenapa? Zaman Conte dia tidak dapat kesempatan dan akhirnya dipinjemin. Tidak ada penampilan lagi. Di Marco dengan Inzaghi dimulai sebagai pemegang tambahan, tetapi kemudian kerja keras, penyangkalan diri dan kelaparan, maksud rasa lapar dia mencapai status baru. Hari ini dia adalah penguasa sayap kiri Nerazzurri. Perisic sudah pergi dan itu adalah hasil dari jangka panjang yang membuatnya terpaksa meninggalkan kenyamanan. Ya, artinya dengan kerja keras dia, terus dia dipinjemin ke sana kemari, itu menempa dia gitu loh. Kenapa? Dia harus keluar dari zona nyaman gitu. Nah, meninggalkan kenyamanan dia, rumah yang tumbuh jauh seperti Parma, Verona, dan dengan tekanan yang berbeda. Sekarang Gosens tidak berada di belakangnya karena Federico memiliki sesuatu yang ekstra, bahwa itu bukan hanya apa ya, jadi interisme, karena keyakinan sepak bola diperhitungkan sampai titik tertentu. Ini adalah kualitas, itu adalah hasil kerja keras dan banyak pengorbanan yang akhirnya membawa Putra Utara ke permukaan. Dia kan Putra Utara itu di kota Milan, sebuah distrik di Tenggara Milan yang selama bertahun-tahun dari Pulcini hingga Primavera mencetak gol dan menang di setiap kategori. Kini menjadi salah satu jiwa Nerazzurri di Italia dan di Eropa. Dengan kepribadian, dia tidak gemetar melawan Barcelona, tapi menunjukkan kepada rekan satu timnya cara untuk naik dan menang. Sahabat Bung Bob merasakan bagaimana dia benar-benar gila banget ya permainan. Bahkan kalau dari dari rating pemain, malah sebenarnya dia yang paling tinggi kemarin, sampai dikasih rating 8 waktu lawan Barcelona. Itu penampilan dia yang luar biasa. Gila. Benar nggak sahabat Bung Bob? Coba perhatiin bagaimana dia bermain gitu loh. Jadi ini yang membuat kita bergetar gitu loh. Semoga aja dia nanti konsisten ya. Dia tinggal bagaimana dia bermain lagi nanti lawan Barcelona ya. Nah nanti di Sassuolo kan kemungkinan Gosens yang dikasih. Jadi dia dikasih istirahat sahabat Bung Bob. Jadi ini sahabat Bung Bob. Jadi kita sudah mendapatkan bintang baru sebenarnya. Bintang yang lama tapi karena pengasahan. Itulah sahabat Bung Bob. Yang namanya proses tidak tumbuh begitu aja. Ini luar biasa. Di Marco, nah sahabat Bung Bob ingat gak? Di musim lalu dia mencetak gol ke gawangnya Sampdoria. Nih coba lihat nih gambar dia, bagaimana dia mencetak gol dari tendangan bebas. Walaupun waktu itu kita seri ya 2-2. Nah, kemarin waktu lawan Roma, dia juga ngegolin itu umpan dari Barella, itu luar biasa ya. Musim ini dia udah tampil 8 kali, 6 kali jadi starter dan cetak 1 gol ya. Di Italia dia juga mencetak gol. Jadi ini luar biasa sahabat Bung Bob. Kita beruntung punya Di Marco. Gua rasa kita akan bisa melupakan Perisic nanti. Kalau dia dikasih terus kesempatan, dia terus belajar. Kenapa? Karena DNA ini sahabat Bung Bob, DNA nih Nerazzurri ya. Ini dia kecintaan dia. Kita lihat bagaimana dia benar-benar memberikan semua kemampuan dia, semangat dia, daya juang dia. Ini yang dia buktikan bahwa gua adalah Inter. Gua akan buktikan ke semua orang bahwa kita adalah Inter dan kita bisa memenangkan apa yang tidak bisa kita menangkan. Semuanya perlu perjuangan, perlu semangat, kerja keras ya. Ini adalah bukti sahabat Bung Bob. Usia 6 tahun, sekarang usia 24 tahun. Artinya dia sudah 18 tahun ada di Inter ya. Walaupun pindah ke sana, pernah juga dia dipinjemin ke
apa namanya istilahnya klub di Swiss ya, itu cuman 6 bulan karena dia sempat cedera, ditarik lagi ke Inter gitu loh. Artinya pemain inilah yang namanya proses, sahabat Bobob. Sama kayak Inzaghi atau siapapun lah pelatih-pelatih baru yang melatih klub ya, mereka harus dikasih kesempatan karena semua proses tidak ada yang instan, sahabat Bobob. Jadi ya kita berharap Federico Di Marco ini benar-benar akan menjadi bintang kita. Coba apresiasi gua sama dia nih, sahabat Bobob, lihat nih di belakang gua nih, lihat ya, foto dia terpampang lebar besar dan gua yakin dia akan sukses, sahabat Bobob. Sahabat Bobob percaya bahwa Federico Di Marco adalah bintang kita dan kita akan tunggu ya malam minggu dia akankah dia bermain starter atau dari cadangan, dia akan nunjukin inilah semangat Interisti, inilah semangatnya Nerazzurri. Ya, inilah darahnya Nerazzurri gitu loh. Kita akan support terus Federico Di Marco supaya dia jauh lebih baik dalam bertahan. Kalau menyerang kita jangan tanya lagi gitu loh. Jadi ini akan membuat kita lebih nyaman dan kita yakin ke depan Inter jauh lebih baik. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo.